Anggun menunggu Ilya yang sedang mandi sambil bersenandung kecil. Ia tidak mendengar suara apapun dari dalam dapur yang letaknya itu di samping sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kamu yang udah balik lagi ke channel ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal ya. Nama aku Wulan. Dan channelku ini berisi tentang cerita-cerita, cerita legenda, cerita misteri, cerita apa saja yang ada di kehidupan kita. Dan di malam Jumat ini, aku akan kembali membawakan sebuah cerita yang merupakan pengalaman horor yang dialami oleh seorang teman yang dia kirimkan melalui email. Halo Anton di Blitar, terima kasih ya sudah mau berbagi cerita dengan aku di sini. Ini adalah pengalaman horor Anton waktu ia sedang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau yang disingkat dengan KKN di sebuah desa yang cukup terpencil di daerah Nganjuk, Jawa Timur sekitar awal tahun 2000-an. Tapi nih si Anton berpesan, katanya, "Kak, saya nggak usah nyebutin nama daerahnya ya, karena katanya dia itu nggak enak dengan warga di sana. Karena walaupun katanya tempatnya itu mengerikan, tapi warga di sana itu baik-baik loh," kata dia begitu. Oke Anton, kita nggak usah sebutin namanya ya. Tapi yang pasti, desa tempat si Anton KKN ini, lokasinya itu berada di lereng sebuah gunung dan merupakan akses jalan menuju kota lain yang melewati daerah-daerah hutan dan tebing-tebing. Kita balik lagi ke kisahnya si Anton ya. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku mau mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah selalu support channel aku. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, bantu aku untuk mengembangkan channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Gimana tuh pengalaman mistis si Anton saat ia mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata di desa terpencil? Ayo kita ikuti saja ceritanya sampai selesai ya. Ceritanya, si Anton dan teman-teman sekampusnya itu mendapatkan waktu untuk melaksanakan kegiatan KKN di salah satu desa di Kabupaten Nganjuk itu selama 2 minggu. Dan kata si Anton, seminggu pertama itu semuanya berjalan lancar dan gak ada halangan apa-apa kak. Tapi katanya setelah hari ke-7 tuh mereka tuh mulai merasakan hawa-hawa yang gak enak gitu loh. Mereka tuh ngerasain hawa-hawa yang kurang mengenakan. Ketika salah satu teman ceweknya peserta KKN itu berteriak kesal karena katanya pakaian dalam yang ia jemur di luar semalam raib dari tempatnya. "Loh sampean kemarin jemurnya di mana mbak? Apa sampean jemurnya di luar?" tanya Bu Arifin. Nah Bu Arifin ini adalah induk semang mereka. Jadi ceritanya Bu Arifin ini adalah istri dari Pak Naib atau istri dari Pak Penghulu Desa yang rumahnya mereka tempati selama kegiatan KKN. Heni yang kehilangan pakaian dalam, dia hanya mengangguk. Melihat hal itu, Bu Arifin hanya geleng-geleng kepala. Lalu beliau mengumpulkan semua anak peserta KKN dan beliau kembali menegaskan kalau selepas maghrib tidak ada satu orang pun yang boleh menjemur pakaian dalam apapun atau pakaian apapun di luar rumah yang tidak beratap. Karena kata Bu Arifin nanti diambil oleh makhluk halus yang ada di daerah itu. Tapi kata si Anton, teman-temannya itu nggak percaya gitu aja. Mereka itu malah saling mencurigai karena mengira di antara mereka itu ada pencurinya. Tapi juga kebingungan, masa kalau mau maling yang dicuri itu pakaian dalam, mana nggak milih-milih lagi, pakaian dalam laki-laki atau perempuan semuanya raib. Dan lucunya pernah dicoba nih, katanya Anton dan teman-temannya itu pernah nyoba ninggalin pakaian dalam yang udah robek-robek dan buruk. Ya ternyata nggak hilang loh pakaian dalamnya itu. Dan sampai di hari ke-8 mereka itu masih saja terus memperbincangkan soal pakaian dalam yang hilang itu. Mereka tuh kayak nggak habis-habis mengupas itu, kenapa sih kok bisa hilang, itu kayak antara
antara percaya dengan nggak percaya kalau ada sosok gaib yang mencuri pakaian dalam mereka. Mereka pikir itu si sosok gaibnya iseng banget sih, kenapa harus mencuri pakaian dalam? Itu yang ada di pikiran Anton dan teman-temannya. Menurut kata Pak Arifin, di desa tempat mereka tinggal itu ada makhluk halus atau jin yang suka usil dan jahil. Dia tuh suka banget mencomoti pakaian-pakaian orang-orang yang ditinggal di luar rumah selepas maghrib. Tapi yang namanya juga anak-anak itu berasal dari kota. Mana percaya mereka sama hal-hal mistis seperti itu. Tapi kata Anton, karena dia lahir besar dan tinggal di pesisir pantai yang berada di sisi sebelah selatan Kabupaten Blitar, makanya dengan hal-hal mistis seperti itu dia cukup percaya. Tapi kan gak mungkin juga dia maksain teman-temannya untuk mempercayai apa yang teman-temannya anggap itu tidak masuk di logika mereka. Selepas Isya, Anton, Hari, dan Saiful duduk-duduk di teras rumah Pak Arifin. Mereka tuh duduk-duduk santai sambil nungguin mas-mas tukang bakso lewat. Zaman segitu belum ada smartphone, adanya HP batangan jadul yang cuma bisa buat SMS, telepon, ataupun kalau main gamenya itu game ular-ularan yang kalau kepalanya si ular itu nyentuh ekornya, maka ularnya akan meninggal alias game over. Dan apesnya lagi nih, desa tempat mereka KKN itu sinyal teleponnya yang katanya bisa menjangkau seluruh Indonesia, sinyalnya hanya 1, 2, jarang-jarang 3 apalagi 4. Bahkan setelah mereka akali dengan menggunakan anten penguat sinyal atau yang mereka sebut sebagai anten pemersatu bangsa. Nah, kalau mereka itu mau menghubungi keluarga atau teman-teman di luar desa mereka, maka Anton dan teman-temannya itu bergerumbul merapat ke dekat antena itu. Makanya antena itu disebut sebagai antena pemersatu bangsa. Malam itu ceritanya teman-temannya itu sudah pada masuk ke dalam rumah. Tinggallah si Hari, Saiful, dan Anton duduk-duduk di teras rumah Pak Arifin sambil nunggu tukang jualan bakso lewat. Tapi sampai jam setengah 9 malam, tukang bakso lewat yang ditunggu-tunggu itu gak kunjung datang. Ya namanya juga di kampung, selepas maghrib, rumah-rumah itu jendela dan pintunya semua sudah ditutup rapat. Hanya rumah Pak Arifin saja yang masih terlihat ramai dan terang, yaitu karena adanya anak-anak peserta KKN. Nah, lagi waktu asik-asik ngobrol, Hari itu kemudian nyeletuk kalau hari Minggu kemarin dia dan 4 temannya yaitu Agung, Hindra, Lia, dan Rahma pergi memancing di sebuah waduk kecil yang letaknya itu berada di sisi sebelah barat tempat desa mereka melaksanakan kegiatan KKN. Tapi kata Hari, sebenarnya itu bukan waduk, melainkan hanya seperti sumber atau mata air yang airnya itu cukup deras mengalir, dan di sana juga banyak terdapat ikan-ikan air tawar. Dan kata Hari lagi, sumber tersebut dinaungi oleh beberapa pohon yang sangat besar. Pohonnya itu nggak tahu pohon apa, seperti beringin, tapi dia nggak ada akar sulurnya, kata si Hari. Hari ini dikenal sebagai anak yang cukup arogan. Mungkin karena dia itu ngerasa punya ilmu bela diri pencaksilat. Dan dia juga ngerasa kalau dia itu punya banyak ilmu kanuragan yang dia kuasai. Dia juga mempunyai banyak ilmu kebatinan yang dia kuasai sehingga membuat dia menjadi arogan dan mudah tersulut emosi. Kalau bahasa kasarnya itu kalau dia lagi sensi, dia akan bilang kalau senggol akan dia bacok kayak itu. Nah, kata si Hari, di bawah pohon besar itu dia melihat ada banyak jenis makanan. Ada nasi putih, ada ayam utuh, kemudian ada aneka jenis jajan pasar. Di sana juga terdapat beberapa jenis minuman, ada teh, air putih, dan juga kopi. Ada beragam bunga-bungaan, satu sisir pisang raja, dan juga ada bekas bakaran kemenyan atau dupa. Di sini itu sudah biasa, Mas. Orang-orang di sini masih kuat tradisi kejawennya. Mereka biasa meletakkan sesaji-sesaji di tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tempat bersemayam para leluhur mereka. Bisa batu besar ataupun pohon yang besar. Itu sudah biasa. Yang penting kita saling menghargai aja.
Suara Pak Arifin tahu-tahu sudah ada di depan pintu. Hari, Anton dan Saiful terlonjak kaget mengetahui kehadiran Pak Arifin yang tiba-tiba sudah ada di antara mereka. Rupanya apa yang mereka perbincangkan terdengar sampai ke dalam. Lakum dinukum waliyadin, Mas. Untuk mereka biarlah kepercayaan mereka, dan untuk kita biarlah kepercayaan kita. Nggak perlu diributkan, apalagi sampai terjadi gontok-gontokan. Sambung Pak Arifin lagi. Anton dan Saiful kemudian mengangguk setuju. Anton itu merasa aman dengan pemikiran Pak Arifin, karena ia yang non-muslim itu ternyata tidak dibeda-bedakan antara ia dengan teman-temannya walaupun ia tidak seagama dengan Pak Arifin. Tapi kelihatannya hari itu kurang senang dengan ucapannya Pak Arifin. Saat Pak Arifin pamit untuk masuk, Hari kemudian bersuara. Pantesan aja di sini banyak setannya. Lawang penduduk di sini malah ngasih makan mereka, malah memuja mereka. Kata Hari penuh tekanan. Kelihatan banget kalau ia sedang menahan kesal. Anton kemudian menendang kaki Hari, memperingatkan supaya ia tidak meneruskan ucapannya. Gus, jangan ngaco kalau ngomong. Gak enak kalau didengar Pak Arifin dan warga di sini. Kata si Anton. Saiful mengangguk setuju. Kalian ini, itu namanya penyesatan. Orang-orang di sini harus dikembalikan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Bukannya malah didiamkan atau diabaikan. Mau jadi apa orang-orang di kampung ini kalau kepercayaan jahiliyah seperti itu dibiarkan berkembang dan besar seperti itu? Lah kok si Hari itu tambah keras berkoar-koar. Anton kesal sekali. Si Hari itu jumawa sekali, pikir si Anton. Karena kesal dengan ucapan Hari dan dia tidak mau berdebat dengan si Hari, Anton pun masuk ke dalam rumah dan tidur. Keesokan harinya kembali terdengar suara jeritan dari arah dapur. Sepertinya suara seorang anak perempuan peserta KKN. Orang-orang berhamburan ke dapur. Ternyata itu adalah suara si Nurul, mahasiswi paling pendiam di kelompok mereka. Dan ternyata si Nurul itu kejatuhan sesuatu dari atas dapur. Kalau di desa, rumah mereka itu jarang ada langit-langit atau plafon. Jadi atap rumah atau yang dalam bahasa Jawa itu wuwungan itu kelihatan. Nah biasanya kalau di wuwungan itu ada balok-balok yang saling ditautkan untuk menopang sebagai tempat untuk meletakkan genteng. Nah si Nurul itu kejatuhan sesuatu dari tempat itu, yang ternyata setelah diamati itu adalah pakaian dalam wanita. Hebohlah mereka, karena apa yang kemarin dikabarkan hilang, pakaian-pakaian dalam yang dijemur di luar rumah selepas maghrib, ternyata tertumpuk di balok hubungan itu. Pak Arifin lalu menenangkan mereka semua. Kata Pak Arifin, pakaian-pakaian dalam itu diambil oleh danyang atau makhluk halus yang ada di sekitar rumah mereka yang memang jahil dan usil. Dan barang yang dipinjam itu sekarang dikembalikan. Tapi teman-teman si Anton, terutama teman-teman yang perempuan, nggak mau lagi mengambil pakaian-pakaian dalam itu. Mereka sepakat membakar pakaian-pakaian dalam itu. Sudah dipakai genderuwo, nggak mau nanti genderuwonya ikut pergi ke Surabaya, kata Husna, salah satu teman perempuan yang lainnya. Akhirnya setelah dikumpulkan, pakaian-pakaian dalam itu dibakar di kebun milik Pak Arifin. Ketika semua orang sedang sibuk-sibuk membakar pakaian dalam itu, tiba-tiba Hari berteriak keras. Inilah akibatnya kalau penduduk desa memuja setan. Di sini dijadikan kerajaan setan yang seharusnya tidak dibiarkan apalagi didiamkan. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menyadarkan umat Islam di sini supaya kembali ke jalan yang benar dan terlepas dari kemusyrikan dan kesesatan. Sambil berkata begitu, Hari pun keluar dari halaman rumah Pak Arifin sambil membawa parang. Melihat hal itu, Anton, Saiful, dan beberapa teman laki-laki lainnya berlari mengejar Hari yang kelihatan kalap. Sedangkan beberapa orang lainnya pergi menuju ke balai desa untuk memberitahu perangkat desa, juga Pak Arifin, tentang apa yang akan dilakukan Hari. Sesampai di Sumber Wening, yang ternyata adalah punden atau dipercaya sebagai makam dari orang yang dianggap berjasa karena
dulunya itu dia membuka desa atau membuka lahan untuk dijadikan desa untuk pertama kalinya, tempat itu sudah diacak-acak oleh Hari. Bahkan Hari secara membabi buta membabati pohon pule dan pohon-pohon lain yang menaungi sumber dan punden tersebut. Terlihat sesajen yang berantakan dan porak-poranda diinjak-injak oleh Hari dan ditendanginya. Har, sadar Har, woi Eleng. Kata Anton sambil memegangi badan Hari mencoba menghentikan aksinya. Saiful dan kedua temannya itu mencoba membantu Anton, tapi tenaga Hari itu terlalu kuat sehingga Anton dan teman-temannya itu terpelanting dihempaskan oleh Hari. Bahkan Hari itu mengayunkan parangnya ke arah Anton dan teman-temannya secara membabi buta. Maju kalau berani, tak tebas pakai parang ini, kata Hari penuh amarah. Sepertinya dia itu sudah tidak berada di kesadaran dirinya. Mungkin dia kesurupan atau mungkin dia sudah dikuasai oleh ego dan amarahnya. Anton kemudian ditarik oleh 3 teman-temannya. Mereka berhamburan berlari menjauhi Hari yang semakin brutal memporak-porandakan tempat tersebut sambil berteriak-teriak marah. Metu wocok, duduhno rupamu. Asu demit aku ora wedi karo kowe kabeh. Demit setan gentayangan metuwa kabeh. Seru Hari sambil terus membabati apa saja yang ada di sekitarnya. Untungnya saja Pak Arifin juga perangkat desa termasuk Pak Babin Kamtipmas segera datang. Dan di antara mereka semua itu ada Pak Kaur yang akrab dipanggil sebagai Mbah Suro. Dan katanya lagi, Mbah Suro itu punya ilmu kebatinan yang linuih dan mumpuni. Dalam hitungan menit, Hari pun berhasil diringkus dan dilumpuhkan. Rupanya ilmu kebatinan milik Hari kalah level dengan kemampuan Mbah Suro. Anton itu sampai pucat pasi ngelihat adegan itu. Dia itu sampai kayak nggak sadar kalau dia itu tadi tuh nyawanya tuh hampir terancam oleh temannya sendiri. Dan penduduk desa yang ngedengar ribut-ribut seperti itu, mereka itu berduyun-duyun berdatangan. Pengen lihat ada apa kok ribut-ribut gitu, ada apa sebenarnya yang terjadi di sumber wening itu. Hari kemudian yang di Borgol harus pasrah ketika dinaikkan ke mobil terbuka, mobil patroli milik polisi setempat. Kemudian Anton dan teman-temannya juga penduduk desa satu persatu meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum mereka semua beranjak, Pak Arifin sempat meminta maaf kepada warga. Pak Arifin meminta kepada warga agar tidak tersinggung apa yang dilakukan oleh Hari. Pak Arifin bilang itu terjadi karena ketidakpahaman Hari akan hakikat dan maksud penduduk desa meletakkan sesajen-sesajen di punden dan sumber air tersebut. Pak Arifin juga meminta kepada warga untuk bersama-sama membersihkan dan merapikan tempat itu lagi di hari Minggu. Akhirnya semua kembali ke rumahnya masing-masing. Pak Arifin ini cukup disegani oleh warga karena selain beliau berkerabat dengan Pak Kepala Desa, Pak Arifin ini juga dikenal sebagai orang yang suka membantu siapa saja yang membutuhkannya, sehingga ucapan beliau itu ditaati oleh warga. Sesampai di rumah Pak Arifin, ternyata tangannya Hari itu masih diborgol. Rupanya mereka semua tuh masih takut kalau Hari itu nanti kembali kalap dan kesurupan seperti tadi di sumber. Basuro terlihat mengusap-usap kepala Hari sambil mulutnya menggumamkan mantra-mantra yang gak begitu jelas. Lalu beliau memberikan nasihat kepada Hari. Ilmu silat itu untuk berbuat kebaikan, bukannya untuk memamerkan kesombongan, apalagi berbuat keburukan. Seru Mbak Suro. Hari pun duduk diam terpekur. Menjelang sore, borgol di tangan Hari baru dibuka. Kemudian Mbak Suro pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Nah, sejak saat itu Pak Arifin itu selalu mengajak Hari dan teman-temannya yang muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Tidak terkecuali pada malam yang menakutkan dan mengerikan itu. Si Anton itu sampai menuliskan begini, dia bilang, malam itu adalah malam yang paling mengerikan yang pernah aku alami seumur hidup aku, Kak. Begitu kata si Anton dalam tulisannya.
Kemudian Anton menceritakan tentang malam yang dia sebut-sebut sebagai malam paling mengerikan yang dia alami seumur hidupnya. Jadi ceritanya begini, waktu itu mereka semua, teman-teman si Anton itu yang beragama Islam, sedang melaksanakan sholat Isya yang diimami atau dipimpin oleh Pak Arifin. Tinggallah mereka yang duduk-duduk di teras itu adalah Anton, karena Anton kebetulan beragama non-muslim atau Kristen, kemudian Wayan yang beragama Hindu, dan juga beberapa teman perempuan yang tidak melaksanakan sholat karena sedang berhalangan datang bulan. Mereka memilih duduk-duduk di teras rumah karena cuaca pada malam itu cukup panas. Jadi karena kegerahan, mereka duduk-duduk di teras sambil cari angin atau dalam bahasa Jawanya dibilangnya sebagai ngisis. Anton dan Wayan sedang fokus main catur, ditonton oleh Anggun dan Sela. Tapi gak berapa lama kemudian si Anggun itu kayak tersadar kalau teman mereka yang namanya Lia itu gak ada di sebelah mereka. Loh, Lia kemana ya? Kok kayaknya dari tadi dia gak ada dan gak kelihatan? Karena kebetulan si Lia itu juga tidak sedang melaksanakan sholat karena sedang datang bulan. Lalu Anton pun mengangkat bahunya, cuek. Lagian bocah udah segede itu ngapain juga dicariin? Paling dia lagi ke warung untuk beli sesuatu, kata si Wayan sambil pandangannya itu tetap terfokus pada papan catur. Anggun mengamati sekeliling, ternyata di luar sudah mulai gerimis dan hujan mulai perlahan turun walau tidak begitu deras. Ternyata hawa subuh sore ini karena hujan akan segera turun. Dari kejauhan, si Lia itu terlihat berjalan ke arah rumah Pak Arifin. Rambutnya yang panjang basah terurai aut-autan dan tubuhnya itu basah kuyup. Baik Anton, Wayan, Anggun, dan Sela terlihat kebingungan. Kok si Lia bisa basah kuyup begitu? Padahal hujan turun kan belum begitu deras. Wajahnya si Lia itu pucat pasi dan bibirnya itu kelihatan membiru. Dan si Anggun yang melihat itu langsung berteriak histeris. Ya ampun Lia, kamu dari mana saja tadi? Kok badanmu basah kuyup begini? Lalu si Anggun itu lari masuk ke dalam rumah, mengambil handuk dan membungkus tubuh si Lia yang basah kuyup dengan handuk besarnya. Ayo mandi ke ramah sana, nanti kamu masuk angin loh, kata Anggun sambil menarik tangan Lia dan mendorongnya melalui halaman samping menuju ke kamar mandi. Oh iya, aku lupa kasih tahu Kak Ulan, kalau kamar mandi di rumah Pak Arifin itu letaknya di luar rumah. Begitu juga dengan toiletnya. Ada 4 kamar mandi dan 2 toilet di samping sumur. Di sumur itu kita menimba air untuk dialirkan ke bak mandi yang bentuknya memanjang di dalam kamar mandi. Jadi 4 kamar mandi itu bak airnya jadi satu. Di tembok pembatas kamar mandi dilubangi sebesar ukuran bak mandi sebagai tempat mengalirnya air. Dan kamar mandi itu letaknya di kebun pisang milik Pak Arifin. Pencahayaan di tempat itu yang kurang memadai sebenarnya membuat seram dan juga membangunkan bulu kuduk. Tapi demi ngelihat si Lia yang kedinginan, si Anggun tuh gak tega juga. Mas, kamu mandi sana, aku tungguin di luar ya, kata si Anggun sambil mendorong tubuh Lia masuk ke kamar mandi. Dan si Lia itu diam aja. Sebenarnya Anggun juga ngerasa janggal dengan sikapnya si Lia. Gak biasa-biasanya si Lia tuh diam membisu seperti itu. Apalagi tadi kok tangannya si Lia dingin banget ya, pikir si Anggun. Tapi kemudian dia mencoba lagi untuk berpikir positif. Oh, mungkin karena si Lia itu kehujanan cukup lama waktu dia pergi ke toko dan balik lagi ke rumah. Karena toko di depan balai desa tempat mereka KKN itu jaraknya itu lumayan jauh dari rumah Pak Arifin. Nah, dari dalam kamar mandi itu kan ada saluran air. Itu bentuknya seperti parit kecil, tempat mengalirnya air yang keluar dari kamar mandi menuju parit yang lebih besar di depan rumah. Jadi kalau ada orang mandi atau buang air kecil di dalam kamar mandi, airnya itu juga akan keluar melalui parit kecil itu. Anggun menunggu Lia yang sedang mandi sambil bersenandung kecil. Ia tidak mendengar suara apapun dari dalam dapur yang letaknya itu di samping sumur.
Padahal kan hari masih sore, masih pukul 8. Tapi sorenya di desa dengan sorenya di kota kan beda. Kalau di desa, selepas maghrib itu semua rumah sudah ditutup pintunya. Apalagi kalau hujan gerimis begini, orang itu malas mau keluar rumah. Mereka yang keluar rumah itu hanya warga yang mendapat giliran untuk melakukan ronda malam. Tapi biasanya teman-temannya itu jam segini masih utek di dapur, yang bikin donat lah, bikin pisang goreng lah, bikin camilan-camilan lain lah. Atau biasanya mereka itu juga suka ngumpul di dapur untuk menghangatkan badan di tungku perapian dan juga berdiskusi apa yang akan mereka kerjakan besok. Jadi mereka itu berkumpul dengan teman sekelompok kerjanya untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan untuk program kerja besok. Karena di dapur rumah Bu Arifin itu masih menggunakan tungku pembakaran untuk memasak, makanya anak-anak itu suka ngumpul dan menghangatkan tubuh di depan tungku pembakaran itu sambil membakar jagung, singkong ataupun pisang. Tapi kalau malam hari, membakar singkong itu adalah pantangan besar yang tidak boleh dilanggar. Konon katanya ketika orang membakar singkong di malam hari itu sama saja mengundang genderuwo untuk datang dan bermain-main di tempat orang yang membakar singkong itu. Anggun mencium aroma wangi bunga dari air bekas mandi si Lia. "Lia, kamu mandi pakai sabun apa? Kok wanginya gini amat?" kata si Anggun bercanda. Gak ada sautan dari dalam kamar mandi. Masih terdengar suara jebur-jebur dari dalam kamar mandi. Mungkin dia gak dengar kali, pikir si Anggun. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba pandangan Anggun itu tertuju pada rumpun pohon pisang yang letaknya itu berhadap-hadapan dengan tempat si Anggun itu berdiri. Karena pencahayaannya kurang, jadi tidak terlihat begitu jelas keadaan di rumpun pohon pisang itu. Sekilas Anggun tuh melihat seperti ada yang melambai-lambai di antara rumpun pohon pisang itu. Anggun kemudian menajamkan pandangannya. Ternyata hanya pohon pisang yang tertiup angin, kata si Anggun lega. Anggun mengetuk pintu kamar mandi tempat si Lia mandi. "Lia, ayo buruan, hujannya makin deras nih, nanti aku masuk angin loh," kata si Anggun sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi tempat si Lia mandi tadi. Dan rupanya itu sudah gak kedengaran suara jebur-jebur dari dalam kamar mandi tempat si Lia mandi. Dan si Anggun tuh kemudian merasa merinding ketika tiba-tiba ia mencium aroma anyir di sekitar tempat ia berdiri. Ketika ia menoleh ke bawah, ia sangat terkejut karena parit yang mengalirkan air dari dalam kamar mandi itu terlihat air dengan warna merah yang pekat seperti darah. Dan belum lagi dia tersadar, tiba-tiba dia juga mendengar suara gemerisik yang bersumber dari rumpun pohon pisang tersebut. Dan Anggun yang masih syok melihat aliran air yang bercampur darah anyir tadi, spontan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya dia ketika ia melihat sosok yang berdiri di sana.